Ada seorang bapak berbeda kajian dengan ibunya. Sekarang saya jelasin dulu, insya Allah kita akan masuk ke dalam bab itu, bagaimana cara menyikapi perbedaan. Karena menjadi better family, menjadi keluarga yang lebih baik, itu berarti bisa bertoleransi dengan pasangan kita. Bisa memposisikan diri kita dengan anak kita dalam perbedaan-perbedaan. Contoh, saya orang Cina, istri saya orang Jawa. Beda atau enggak ibu-ibu sekalian? Beda. Orang Cina kayak saya tuh individualis. Dibesarkan itu males untuk serawung, paham Bapak Ibu sekalian? Males untuk jalan-jalan ke rumah orang. Maka ketika lebaran istri saya bilang, "Abi ke kampung." Saya bilang, "Syaratnya saya nggak usah diajak jalan-jalan." Nah, jadi kira-kira gitu. Saya males untuk jalan-jalan. Tapi karena saya sudah nikah dengan istri saya punya adat istiadat, budaya yang berbeda dengan saya, maka harus ada komunikasi. Komunikasi di antara perbedaan. Saya maunya ini, dia maunya itu. Maka kita bertoleransi. Toleransi dalam itu bagus. Maka saya bilang, "Ya udah Dek, boleh Abi temenin, tapi jangan banyak-banyak." Ya kan ya? Jangan banyak-banyak, ya Mbok ya yang deket-deket aja, jangan yang jauh-jauh juga. Ya udah nggak apa-apa. Ya itu ya syarat pertama. Syarat kedua, jangan lama-lama. Istri saya bilang, "Ya udah nggak apa-apa, nanti kita cuma 5 menit mampir aja kok." Ya udah beres. Bisa dipahami ya? Dalam keadaan yang kita bisa untuk bertoleransi, komunikasi. Istri saya suka pedes, saya nggak suka pedes. Bisa bertoleransi? Bisa, dipisah aja makanannya, nanti baru ditambahin sendiri. Kan gitu kan ya? Istri saya nggak suka duren, saya suka duren. Akhirnya bisa bertoleransi? Bisa, dalam hal ini dia yang saya buat suka duren, kan gitu kan ya? Nah, artinya kita bisa untuk membicarakan dalam perbedaan. Oke, kalau gitu memposisikan perbedaan kayak apa? Insya Allah akan kita bahas lengkap nanti. Tapi yang perlu saya kasih tahu, pertama-tama perlu dijelaskan dulu ini kajiannya apa. Karena kajian di masjid sendiri itu, ada yang masih boleh di pandangan Islam, ada yang nggak boleh. Contoh, kalau kajiannya di masjid sendiri dan sudah bertentangan akidahnya dengan akidah Islam, maka suaminya harus dinasehatin. Jangan kajian di masjid itu. Emang ada Ustadz? Banyak. Paham ya? Paham. Banyak yang kayak gitu. Contoh perbedaan akidah tuh kayak apa? Ya misal contoh, itu ada yang namanya Syiah Itsna Asy'ari. Ada Syiah yang mereka meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu akidahnya sudah beda. Apalagi kalau di sana mereka melaknat Abu Bakar, mereka melaknat Aisyah, Bunda Aisyah, itu sudah beda dengan kita. Maka kalau kita tahu suami kita kajiannya di tempat kayak gini, jangan ditoleransi. Dikasih tahu ini tidak boleh. Ini nggak sama akidahnya. Bisa dipahami ya? Tapi kalau kajiannya cuma beda satu kunut, satu nggak kunut, satu pakai Sayyidina Muhammad, satunya nggak pakai Sayyidina, satunya celananya cingkrang, satunya celananya di bawah mata kaki, satunya pecinya putih, satunya lagi pecinya hitam, satunya lagi nggak pakai peci, gitu kan ya. Atau misalnya perbedaan-perbedaan yang masih boleh di dalam Islam, nggak ada masalah. Contoh, teman saya tuh ada tuh ceritanya. Ada yang ketika ke rumah temennya. Ini laporan dari saudara saya, teman saya. Dia lapor gini, dia murid saya ini, saudara saya ini punya teman, bukan teman, punya sepupu, sepupunya pengajian di masjid tertentu, eksklusif. Ketika main ke tempat dia nanya pas mau Jumatan, di sini Jumatannya ada masjid sunnah atau enggak? Kira-kira gitu. Ada masjid sunnah atau tidak? Lalu teman saya ini, murid saya ini bingung, maksudnya masjid sunnah itu apa? Emang ada masjid yang lain yang enggak sunnah? Maksudnya apa harus di masjid itu? Iya dia bilang, harus di masjid itu biar afdol. Ah, kalau kayak gini-gini yang dikatakan pengajian sendiri masih boleh. Kenapa? Karena mereka masih sama-sama Islam. Nggak ada masalah, akidahnya nggak beda. Bedanya cuma pendekatannya saja. Tapi Ustadz di dalam rumah tangga nanti ada perbedaan. Apa aja perbedaannya? Dia nggak boleh kunut. Sementara saya itu alirannya itu ikut NU Ustadz. Ikut Imam Syafi'i NU. Kunut saya Ustadz. Ya udah bisa dikompromikan. Tinggal bilang sama suaminya, lah kalau kamu nanti sholat di rumah, kamu ngimamin aku sholat subuh, pakailah kamu nggak kunut, saya nggak kunut. Karena kamu imam saya. Tapi kalau kamu pergi ke masjid, aku di rumah, aku mau pakai kunut, nggak ada masalah. Paham sampai di sini? Nah kalau ada perbedaan bisa disesuaikan. Gimana kalau lebaran Ustadz? Muhammadiyah lebarannya Jumat Ustadz.
Sedangkan NU lebarannya Sabtu, Ustaz. Kan bisa dikompromikan. Suaminya bilang, "Ya saya hormati keyakinanmu, tapi saya itu kan suamimu, saya masih puasa, Mbok ya kamu ikut aku aja." "Ya udah aku ikut kamu Bi, nggak apa-apa." Nggak ada masalah. Gitu kan ya. Asal masih sama-sama muslim, tinggal diobrolkan aja. Kenapa? Orang yang mencintai itu lebih banyak bertoleransi. Betul nggak sih? Kalau kita jangankan orang muslim ya, itu loh orang pacaran loh. Orang pacaran tuh maksiat atau melakukan pahala? Toleransi nggak? Toleransi. Kamu hitam aku putih nggak apa-apa lah karena aku cinta kamu kan gitu kan ya. Itu aja bisa kok. Lah apalagi Anda ini mencintai dalam kebaikan. Masa nggak bisa bertoleransi? Ada orang sudah, tapi suami saya tuh Ustaz, sudah kajian, dia menganggap musik itu haram. Ya kan nggak apa-apa. Anda kan bisa pakai earphone. Kan gitu kan ya. Kalau Anda masih mau dengar musik, bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Dalam perbedaan yang masih ditolerir di dalam Islam, kita sepakat bahwasanya cuma ada dua kemungkinan, satu baik, dua lebih baik. Jelas sampai di sini? Cuma ada dua kemungkinan, baik dan lebih baik. Berarti kemarin pas Idul Fitri, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Itu cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak baik, lebih baik. Yang mana Ustadz yang lebih baik? Nggak tahu saya. Karena ini masih di dunia, dunia itu tempatnya berselisih. Tapi kemungkinannya baik dan lebih baik. Tidak ada baik dan buruk. Tidak ada pahala dan dosa. Karena masih perbedaannya masih boleh. Tapi kalau satunya sholat wajib, satunya nggak sholat wajib. Itu jelas. Paham sampai di sini? Ustadz suami saya itu sudah masuk aliran Ustadz. Apa alirannya? Alirannya itu dia akan menafkahi istri. Tapi istri orang lain. Itu salah. Jelas ya? Karena ada yang begitu, saya tuh menafkahi tapi istri orang lain, itu nggak boleh, jelas ya. Nah jadi di dalam Islam ada perbedaan-perbedaan yang masih bisa, ada perbedaan-perbedaan yang nggak bisa lagi. Maka itulah pentingnya komunikasi. Tanya, Abi tuh baru dari kajian mana? Iya saya tuh tadi baru kajian sunnah, gitu kan ya. Di mana? Di masjid sunnah, gitu kan ya. Wah saya tuh nggak suka, kenapa? Jadi kamu tuh kok setelah kajian itu kayak aku tuh nggak diperhatiin. Ngobrol lah, ngobrol. Itu urusan rumah tangga, ngobrol lah, nggak apa-apa, gitu kan ya. Tapi jangan sampai kita tuh juga apa ya, karena perbedaan kajian lantas kita nggak terima. Banyak kok teman-teman saya yang kajiannya beda, tapi baik-baik saja keluarganya. Idealnya ya kajiannya bareng, sama-sama di Masjid Mutakin, ibunya di sini, bapaknya di sana, bagus. Tapi kalaupun berbeda, selama masih Muslim, insya Allah masih bisa kita tolerir. Jelas sampai di sini? Oke, nanti kita bahas lagi tentang itu di pembahasan yang khusus ya. Gimana caranya kita menyikapi perbedaan.